Halo semuanya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek saya di Probability yang berjudul Compare Charts Insurance Based on Data User. Perkenalkan, nama saya Pompi Manislian, saya dari Analitik dan Data Science di Pacman dengan mengambil karir upgrade. Oke, outline kali ini kita akan membahas introduction, dataset, descriptive, statistic, categorical variables, continuous variables correlations, hypothesis testing, dan conclusions. Introduction, asuransi adalah masalah perhatian membutuhkan perencanaan masa depan. Pengguna harus membayar teratur atau premi ke perusahaan asuransi, tapi perusahaan tim butuh bantuan untuk menganalisis premi untuk pengguna asuransi. Nah, tujuan dari analisis ini untuk membantu asuransi, perusahaan menentukan biaya dibayar secara teratur atau premi dan apa yang menyebabkan perbedaan biaya asuransi. Dataset yang kita pakai yaitu analisisnya menggunakan Microsoft Excel dan untuk datasetnya ada di umur, jenis kelamin, BMI, perokok atau tidak perokok, regions, banyak anak, terus biaya asuransi, dan total datanya ada 1.338. Oke, descriptive statistik analitis. Kita interpretasikan adalah data yang diambil pengguna asuransi memiliki rata-rata umur kisaran 39,2 atau 39 tahun. Untuk rata-rata umur perokok antar gender, perempuan lebih besar, male sebesar 38,6, lebih besar dari 38,4. BMI merupakan berat massa tubuh pada seorang di mana hal tersebut berpengaruh pada kesehatan. Pada data BMI laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa BMI tersebut masuk pada kategori obesitas, yaitu lebih dari 30. Sedangkan dengan BMI kategori perokok, itu lebih besar daripada non-perokok. Untuk biaya tagihan pengguna asuransi, perokok itu lebih besar daripada non-perokok. Oke, untuk categorical variable analysis, interpretasinya adalah perbedaan rata-rata biaya pada male itu lebih tinggi daripada female. Di wilayah US Southeast memiliki distribusi peluang ketagihan tertinggi sejumlah 95, sedangkan Southwest terendah sejumlah 61. Sedangkan jumlah proporsi pengguna asuransi tiap daerah, Northwest itu sama dengan Southwest, sebesar 0,2. Dan jumlah proporsi pengguna tertinggi ada pada wilayah Southwest sebesar 0,27. Maka perbandingan jumlah proporsi pengguna asuransi non-perokok itu lebih besar daripada perokok, sedangkan peluang antar perokok pada gender itu male itu lebih besar daripada female. Lanjut ke continuous variable analysis. Interpretasinya adalah peluang pada pengguna perokok dengan BMI kurang dari 25 mempunyai peluang 0,77 untuk membayar tagihan lebih dari 16,7 juta, di mana nilai tersebut cukup tinggi. Sedangkan perokok dengan BMI lebih dari 25 mempunyai peluang 0,981 untuk membayar tagihan lebih dari 16,7 juta. Peluang pengguna asuransi adalah perokok dengan peluang membayar tagihan lebih dari 16,7 juta itu sebesar 0,927. Perbandingan BMI ideal yaitu kurang dari 25 dengan BMI berat badan berlebih sampai obesitas yaitu lebih dari 25 yang memiliki peluang tagihan membayar lebih dari 16,7 K terbesar yaitu 0,259 yaitu BMI lebih dari 25. Sedangkan perbandingan perokok dengan non-perokok diketahui BMI lebih dari 25 atau berat berlebih sampai obesitas diketahui peluang tagihan membayar lebih dari 16,7 K yaitu 0,941 yaitu cukup tinggi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke variable correlations. Kita akan membuat korelasi antara beberapa variabel untuk menemukan variabel mana yang mempunyai nilai korelasi tertinggi, terendah, dan rata-rata data korelasinya. Berikut tabel garis besarnya. Nah, kita lihat korelasi tertinggi ke arah positif ada pada tagihan perokok sebesar 0,78. Sedangkan korelasi terendah atau negatif ada pada tagihan non-perokok sebesar minus 0,78. Nah, selain itu bisa dilihat rata-ratanya di tabel bawah ini. Kemudian, kita akan melakukan uji hypothesis testing. Yang pertama, kita akan menguji apakah tagihan kesehatan perokok lebih tinggi daripada tagihan kesehatan non-perokok. Nah, kita ketahui H0 adalah perokok kurang dari sama dengan non-perokok, dan yang diuji adalah perokok lebih dari non-perokok. Kita memakai alfa 0,05,
dan titik kritisnya ada di 1,645. Hasilnya adalah nilai TUG yang kita dapatkan adalah 1,646. Jadi TUG lebih dari T kritis, maka 0 ditolak dan uji H1 diterima. Lalu yang kedua adalah tagihan kesehatan dengan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada tagihan kesehatan dengan BMI di bawah 25. Nah, untuk H0, BMI lebih dari 25 kurang dari sama dengan BMI kurang dari 25. Yang satunya yang akan kita uji adalah BMI lebih dari 25, apakah lebih besar daripada BMI kurang 25. Maka kita dapatkan adalah jadi nilai TUG-nya kita dapatkan 1,646, jadi TUG lebih besar daripada T kritis, maka 0 ditolak dan uji H1 diterima. Kemudian hipotesis testing 3, tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada perempuan. H0 kita pakai male kurang dari sama dengan female. Untuk uji atau H1 itu male lebih dari female. Kita lihat hasilnya adalah nilai TUG yang kita dapatkan adalah 1,647. Jadi TUG lebih besar daripada T kritis. Maka 0 ditolak dan uji H1 diterima. Oke, konklusinya adalah yang pertama, pengguna asuransi rata-rata di umur 39 tahun dan male memiliki umur lebih besar daripada female. Sedangkan BMI pada male lebih besar daripada female. BMI yang tinggi ada pada perokok, BMI tinggi dan diketahui dia perokok memiliki tagihan lebih besar. Kedua, pengguna asuransi tertinggi di wilayah Southeast dan wilayah tersebut mempunyai proporsi lebih tinggi non-perokok daripada perokok, dan penggunanya rata-rata female. Dikarenakan female memiliki tagihan lebih tinggi daripada male, maka wilayah tersebut mempunyai tagihan asuransi yang tinggi. Kemudian, pengguna yang mendapatkan tagihan lebih dari 16,7 juga ada pada pengguna yang diketahui dia perokok dan BMI-nya lebih dari 25, dan juga diketahui dia perokok. Korelasi tertinggi ke arah positif ada pada tagihan perokok sebesar 0,78, sedangkan korelasi terendah ada pada tagihan non-perokok sebesar minus 0,78. Maka hasil uji hipotesis disimpulkan bahwa tagihan tertinggi ada pada gender male dengan BMI lebih dari 25, maka dikategorikan overweight atau obesitas, serta diketahui dia adalah perokok. Notes-nya adalah bagaimana perusahaan asuransi menentukan biaya tagihan, yaitu untuk biaya tagihan asuransi yang tinggi diberikan jika seorang memiliki BMI lebih dari 25. Karena jika semakin besar BMI, maka badan tidak ideal dan berpotensi pada kesehatan, dan juga pengguna asuransi perokok sangat berpengaruh besar ke pembayaran tagihan asuransi, karena kita tahu bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Oke, referensi yang saya dapatkan untuk menyelesaikan proyek ini ada di materi Pacman Probability 2, lalu PPT Asistensi Probability, dan kompas.com untuk PMI. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup kali ini. Terima kasih semuanya.